tugas di SDN 1 Gunung Meraksa, beliau adalah pembina pramuka di sekolah ini. Baik, langsung di awal pertanyaan. Bagaimana susunan kepengurusan pramuka di SDN 1 Gunung Meraksa ini, serta pembagian tugas setiap bagian dan bagaimana sistem kerja pramuka di sekolah ini berjalan? Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk kegiatan kepramukaan di SDN 1 Gunung Meraksa ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan kepengurusan itu pembagiannya yang pertama kita ada majelis pembimbing khusus depan. Kalau disingkat itu Mabibus. Mabibus itu kata lain dari kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ada yang namanya Kagudep. Kagudep itu kepala gugus depan di bawah kepala sekolah tadi. Kemudian di bawahnya lagi ada pembina penggalang. Pembina penggalang ini dibagi dua, ada pembina penggalang putra dan ada pembina penggalang putri. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada yang namanya Yanda dan Bunda. Yanda dan Bunda ini tadi pembina untuk siaga putra dan Bunda pembina untuk siaga putri. Nah, kemudian untuk pembagian tugasnya di bawahnya juga kita ada Pratama. Pratama itu ketua kelasnya kalau di kelas Pratama, tapi di pramuka ini Pratama itu dibagi dua lagi. Ada Pratama putra dan ada Pratama putri. Beda dengan di siaga. Kalau di siaga dia hanya satu, hanya sulung namanya. Jadi ketua kelas baik putra atau putri dia tetap dinamakan sulung. Kemudian untuk pelatihan dan sebagainya, ini tadi kalau ada segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pramuka itu biasanya Pratama nih yang akan kasih komando. Misalkan latihan rutinnya, jadwal latihan rutin, hari ini kita ngapain, apa, kalau ada keluhan, Pratama nih yang akan kepada pembina dalam koordinasi dengan depan, lalu terakhir nanti tugasnya harus lebih bisa akan menaungi semuanya dan bertanggung jawab di SDN terkait dengan pramuka seperti itu. Apakah kegiatan pramuka sudah memiliki jadwal yang terstruktur, jelas waktunya dan diketahui semua anggota pramuka? Ya, kalau untuk jadwal karena di satu beberapa ini mungkin di beberapa sekolah SD lainnya seperti ini. Jadi jadwal itu kan memang ada, memang terstruktur untuk kaitan dengan jadwal. Hanya saja pada saat pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kegiatan apa yang dilaksanakan. Jadi tidak mesti harus minggu ini kita pelaksanaannya misalkan PBB, minggu depan kita misalkan semapur atau materi lainnya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan sekolah ini. Misalkan pada bulan ini artinya mungkin dalam sebulan ini kita akan latihan PBB, dan minggu bulan depan mungkin kita akan latihan semapur, tergantung kebutuhan yang akan digunakan terutama dalam kegiatan bawah. Biasanya seperti itu kegiatan. Kalau strukturnya ya pasti ada tadi. Kegiatan apa saja yang biasanya diadakan baik rutin dan non-rutin? Seberapa sering kedua jenis kegiatan tersebut dilaksanakan? Oke, baik. Kegiatan rutin kita ada latihan. Pasti dulu kalau latihan itu kita rutin. Cuman rutin ini kembali lagi kita disampaikan dalam artian tidak selalu setiap minggu setiap kita latihan tidak seperti itu. Jadi meskipun rutin tapi tetap disesuaikan dengan kegiatan apa dengan kebutuhan yang ada di sekolah ini. Misalkan hari Sabtu nih, Sabtu itu kita sesuaikan lagi. Kalau mau latihan Sabtu, itu apa nih kegiatannya? Karena kan nanti akan dibuat seperti itu. Nah, itu yang kegiatan rutinnya yang pertama latihan. Kemudian kegiatan non rutinnya kita sering ikut kegiatan kompetisi yang ada di luar, baik di dalam kecamatan maupun di luar kecamatan. Mestinya misalkan kalau yang di kecamatan itu kegiatan hari pramuka, perkemahan hari pramuka di kecamatan itu termasuk dalam kegiatan rutin juga itu. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan lomba-lomba pramuka yang dilaksanakan di luar kecamatan. Itu biasanya kita laksanakan, kita ikut kegiatan itu. Bagaimana ketersediaan perlengkapan pramuka? Apakah sudah cukup lengkap? Apakah ada tempat khusus untuk melaksanakan kegiatan? Dan bagaimana kondisi barang serta peralatan saat ini? Ya, itu mungkin ini sedikit kekurangan yang ada di SD kami. Salah satunya adalah belum tersedianya ruangan untuk tersedia tadi. Ruangan kami ini hanya sebatas untuk alat-alat berliga, kemudian ada ruang seperti itu, dan mungkin belum
ya yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, misalkan di lemari atau gitu, di lemari di perumahan atau di lemari di gudang yang memang alat-alat itu contohnya kita taruh di perpus nih, atau kita taruh di gudang nih alatnya nih, misalkan tenda, kalau tenda-tenda itu kan kita taruh di lemari-lemari begini. Kurangnya sih hanya ruangan sarananya yang kita belum tersedia. Metode apa yang digunakan untuk penilaian keaktifan anggota dan bagaimana cara penyampaian hasil penilaiannya? Nah, kalau metode keaktifan siswa ini biasanya kita ada dua, sikap dan keterampilan. Jadi di dalam setiap kegiatan latihan kita akan tahu sikapnya, kemudian keterampilannya tentang skill yang dari bidang pramuka, misalkan BBB, kita akan pantau secara keterampilannya. Kalau sikapnya ya sikap dalam komunikasi, kolaborasi antara mereka sendiri ataupun mereka dengan para pengguna seperti itu. Nah, kemudian untuk cara penilaiannya biasanya kita melalui dari pratama ini nanti akan melaporkan kepada pengguna penggalangnya, kemudian dari pengguna penggalang nanti akan melaporkan kepada kampusnya. Biasanya ada berupa angket, laporannya ada berupa angket itu, jadi pengisiannya oh si anak ini sudah mulai bagus nih, kemudian si anak ini cocoknya di bidang PWB nih, kemudian si anak ini dia berani loh, kayaknya kalau misalkan ada perlombaan pidato atau perlombaan nyanyi ini berani nih, bagus nih ceritanya, mungkin begitu. Ada sejenis lembar observasinya terkait dengan pelaporan evaluasi. Prestasi atau penghargaan apa saja yang pernah diraih oleh SDN 1 Gunung Meraksa dan apakah ada dokumentasi resmi atas pencapaian tersebut? Alhamdulillah ini sebuah prestasi ya, sebuah prestasi untuk Gunung Meraksa. Jadi sedikit menyanjungkan diri bahwa SDN Gunung Meraksa ini adalah salah satu sekolah terfavorit pramuka di Kecamatan Bandung. Jadi setiap kali ada event-event kaitannya dengan pramuka di Kecamatan Bandung, kita selalu mendapatkan prestasi juara umum gitu. Jadi setiap perlombaan, bahkan bukan hanya di kegiatan kecamatan aja, kegiatan di luar pun sepanjang itu memang kami mampu ya kami berangkat, dan alhamdulillah ya hasilnya memuaskan. Bisa dilihat ini hasil pialanya rata-rata dari semua piala ini hasil pramuka semua. Jadi memang di prestasinya itu kami di SD ini pramukanya. Jadi kalaupun kemana-mana alhamdulillah sudah mulai dikenal di sekolah lain, pasti itu dari sekolah Gunung Meraksa loh, pasti dari Gunung Meraksa ya. Ataupun kalaupun kita keluar yang mana ada sekolah-sekolah yang memang belum kenal, itu nanti mereka bilang dari mana sih, pantes, jadi udah mulai bisa dikenal. Oke, seperti itu. Kendala atau kesulitan apa saja yang sering dihadapi baik dari segi dana, waktu, minat siswa maupun dukungan dari sebuah guru? Ya, kalau kendala sih otomatis dalam setiap lembaga, dalam setiap organisasi pasti ada kendala nih dalam pelaksanaannya. Kalau di kita ini kesulitannya karena rata-rata masyarakatnya ekonominya dari menengah ke bawah. Jadi ya itu tadi, di saat kami membutuhkan untuk perlengkapan yang memang itu diperlukan untuk kegiatan perlombaan atau tampil kemana gitu, karena sulit di situ. Jadi butuh koordinasi, kolaborasi yang pas, yang dengan berbagai pihak gitu untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian terkait dengan komunikasi dengan orang tua, mungkin ada sedikit sering terjadi kesalahpahaman gitu antara yang kami sampaikan dengan siswa kan yang siswa sampaikan ke orang tuanya. Jadi memang terkadang butuh komunikasi yang detail lah gitu terkait dengan kegiatan pramuka yang ada di sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.